Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qurrata Ayundimbiati, mahasiswi BK dari kelas 3B. Di sini saya akan menampilkan sebuah video latihan praktek teknik dan keterampilan dasar konseling bagian paraphrasing skill atau keterampilan dalam memparafrase. Namun untuk tahapannya itu dimulai dari invitation skill, kemudian disambung dengan paraphrasing skill. Berikut videonya dan selamat menonton. Waalaikumsalam Rika. Gimana kabarnya Rika? Alhamdulillah baik Bu. Ya, syukur ya kalau baik. Nah, kemarin Ibu sudah mendapat impact inform yang sudah Rika isi. Nah, terkait sesi konseling hari ini. Nah, bagaimana Rika? Apakah sudah bersedia untuk menjalani sesi konseling kali ini? Insya Allah siap bersedia Ibu. Oke, siap, bagus. Nah, di sini ada 3 kursi. Jadi silahkan Rika pilih salah satu kursi yang dimana ketika Rika duduk itu merasa nyaman gitu ya ketika proses konseling gitu. Nah, kira-kira dari 3 kursi yang ini Rika akan pilih kursi yang mana? Yang ini Bu. Oke, kalau gitu silahkan duduk ya. Ya Bu, makasih. Oke, sama-sama. Nah, di sini tersisa 2 kursi lagi supaya proses konseling yang kita akan jalani terasa nyaman dan Rika juga nyaman. Kira-kira sebaiknya itu Ibu duduk di kursi yang sebelah mana? Di sini atau di sebelah sini? Di sebelah sini Bu. Oke, baik. Ibu duduk di sebelah sini ya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya sebelum proses konseling dimulai. Jadi perkenalkan, nama Ibu Qurrata Ayundimbiati. Di sini Ibu tuh sebagai konselor dan alhamdulillah ya kita bisa bertemu ya, bisa dipertemukan di sesi konseling kali ini. Nah, tapi kelihatannya Rika seperti ada hal yang dipikirkan atau ada masalah atau bagaimana ini? Iya Bu, lagi ada masalah, ya masalah dalam kehidupan saya gitu. Ada masalah. Oh gitu. Tapi kelihatannya Rika walaupun ada masalah tapi masih terlihat ceria, ya masih bisa tersenyum, ya, Iya, enjoy ya. Iya, alhamdulillah. Enjoy, oke. Oke, sebelumnya Ibu boleh tanya? Ya boleh. Ibu mau bertanya nih, bagaimana latar belakang Rika gitu ya? Kalau untuk latar belakang saya ya khususnya pendidikan ya Bu. Iya. Kalau untuk pendidikan, saya itu kan baru lulus ya, Bu dari UNTAS, baru Iya. lulus dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya Bu. Iya. Baru lulus. Nah kan kalau udah lulus tuh ngapain lagi kan selain nyari kerja kan Bu ya. Iya. Sampai sekarang tuh saat ini tuh saya tuh lagi nyari kerjaan gitu Bu, lagi nyari lowongan kerja gitu. Seperti itu. Oh, jadi Rika itu istilahnya masih fresh graduate graduate, ya, ya, masih ya. baru lulus dan Iya. ya pasti orang-orang yang baru lulus itu pasti tujuannya cari pekerjaan kan Iya, ya. iya. Tapi Rika ada kesulitan gitu ya, Iya, kamu mencari iya, pekerjaan betul, ya seperti pekerjaan itu. Oke. Nah, Ibu sudah menerima dan mendapatkan intake inform atau formulir konseling yang sudah Rika kirimkan dan isi. Nah, Ibu mau tanya nih, itu formulirnya diisi sama Rika atau sama orang lain? Diisi sendiri Bu. Oh, berarti diisi sendiri ya? Iya. Oke, bagus deh. Nah, Ibu juga mau tanya lagi nih. Iya, Sebelumnya Rika sudah pernah mengikuti sesi konseling atau belum?
itu ya Bu, udah mungkin waktu di SMA, tapi saya tuh nggak tahu ya itu ya disebut sesi konseling atau enggak ya. Kayak semacam kalau di SMA kan sekonsul gitu, mungkin ke konsul ke guru BK gitu. Soal kan masalah mau kemana nih gitu, nanti kalau udah lulus SMA mau kemana, kuliahnya kan pengen kuliah ya Bu, mau kemana gitu. Mungkin hanya konsul seperti sekadar sharing-sharing lah sama guru BK ya gitu, mungkin seperti itu. Oh iya. Berarti sudah pernah ya? Iya. Oke. Ya, tapi Ibu juga di sini mau menjelaskan nih apa itu konseling terlebih dahulu ya. Iya. Jadi konseling itu semacam proses bantuan gitu ya, memberikan bantuan untuk menyelesaikan atau mengentaskan masalah gitu ya. Dimana Ibu juga di sini akan memfasilitasi Rika gitu ya, untuk Rika agar menemukan solusi dari masalah yang Rika hadapi gitu. Dan harapannya itu ketika Rika sudah menemukan solusi dari masalah yang Rika hadapi itu, Rika bisa kembali hidup normal gitu. Maksudnya itu jadi Rika itu tidak fokus atau tidak memikirkan lagi masalah tersebut seperti itu. Nah, sebelum sesi konseling dimulai, ada beberapa hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu gitu ya. Jadi apapun yang Rika dan Ibu bicarakan atau obrolkan itu bersifat rahasia gitu ya. Jadi hanya kita berdua yang tahu gitu. Tetapi kalau ada keluarga, teman, sahabat ataupun orang lain yang ingin tahu, saya ingin meminta izin kepada Rika, akan meminta persetujuannya, maksudnya itu kira-kira sejauh mana batasan yang boleh saya kasih tahu gitu, seperti itu. Mungkin hanya Ibu dan saya aja yang tahu gitu. Orang lain mah jangan ada yang tahu, jadi hanya Ibu dan saya gitu aja. Oh iya, berarti hanya kita berdua gitu ya. Jadi hanya yang tahu itu hanya kita berdua, jadi rahasia kita berdua ya. Ya Bu. Oke, kalau begitu makasih banyak ya atas kepercayaannya kepada Ibu gitu. Iya. Nah, tapi sebelumnya Ibu juga ingin tanya lagi nih, apa ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan nih sebelum melakukan proses konseling kali ini? Mungkin hal yang ingin saya tanyakan ya Bu, mungkin seberapa lama sih Bu waktu seberapa lama proses konseling ini gitu Bu? Jadi durasinya ya? Ya, Oke. Jadi untuk durasi atau berapa lama proses konseling yang akan kita jalani itu sebetulnya terbagi menjadi 4 sesi ya, dimana per sesinya itu membutuhkan waktu 60 sampai 90 menit seperti itu Rika gitu. Jadi lumayan lama gitu ya. Dan ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Tidak Bu. Tidak, berarti Tidak. Oke, apakah posisinya sudah nyaman? Udah Bu, udah. Oke, Sudah nyaman. syukur deh. Dan gimana? Sudah terlihat enak dan nyaman gitu kan? Iya, enak ya, enak dan nyaman. Jadi sebelum saya menampilkan video paraphrasing skill, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih paraphrasing skill itu. Jadi paraphrasing skill itu suatu teknik di mana konselor itu memparafrase atau mengulang kalimat-kalimat yang diceritakan oleh konseli tanpa mengubahnya gitu. Jadi tanpa mengubah maknanya, maksudnya itu. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu salah satunya untuk konseli itu lebih paham gitu ya akan
permasalahannya seperti itu. Nah, berikut video paraphrasing skill dan selamat baik Rika, silakan sekarang Rika bisa menceritakan bagaimana permasalahan Rika kepada saya. Baik Bu, jadi permasalahan saya tuh saya baru lulus ya dari UNTAS, baru lulus dan saya tuh kesulitan mencari lowongan pekerjaan. Oh iya, jadi Rika itu seorang fresh graduate, terus ada masalah gitu, ada kesusahan gitu ya dalam mencari pekerjaan. Baik, itulah video praktik teknik dan keterampilan dasar konseling bagian paraphrasing skill atau keterampilan dalam memparafrase. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.